Action. Apa sih? Swadikap. Aduh, bukan yang itu. Oke. Action. Hai Sobat Keren. Aku Laos. Aku Yasmin. Hari ini Apa? Kenapa? kenapa ya? 3, 2, 1. Hai Sobat Keren. Aku Laos. Aku Yasmin. Di video kali ini kita bakal ngelakuin picture reaction. Apa sih itu, Yas? Jadi kali ini kita akan ngasih reaksi ke beberapa gambar yang akan ditampilin lewat layar di sini nih. Penasaran kan? Tonton terus ya. Oke, kita akan mulai dengan gambar yang Pertama. tinjot-tinjot. Oke. Gambar. Bayi mungil. Oke. Ada tangan. Kayaknya orang tuanya. Ya, mau gendong. Siapanya nih? Bapak, ibu, Mama. kakek, nenek? Mamanya. Mamanya. Kita perbesar lagi coba. Mama baju warna merah. Oh, Bukan. bukan. Bapaknya. Oke. Kenapa sih tabrakan gini ngomongnya? Oke, bapaknya mau gendong anaknya. Ya. Terus ibunya di Masak dia, Bu. tahu banget ya kayaknya. Oke, lagi di rumah lagi santai-santai. Tapi tangan siapa kalau ibunya masak nih? Tangga mungkin? Yang main? Ya udah coba. Nggak tahu, Lihat. nggak kelihatan juga. Iya, oke, kita buka lagi ya. Ini ibunya nggak sih? Oh. Itu Ternyata ibunya Laos sih. salah. Gua salah. Dan yang menarik adalah ibunya nggak masak, host. Ibunya ini Jadinya ibunya bawa koper tuh. Pulang kantor kali ya, atau mau pergi kantor ya? ke kantor bawa koper. Ini bukan koper nggak sih? Ya udahlah, tas Oh iya, kantor ya. tas kantor ya. Kayak berarti di sini tuh bapaknya yang di rumah, ibunya yang bekerja cari uang gitu nggak sih? Oke, benar ya. Aku melihatnya agak aneh ya kalau menurut aku. Coba anehnya kenapa? Ya, kayak itu kayak ketukar posisi nggak sih seharusnya? Ketukar peran. Ya perannya harusnya mamahnya yang di situ dipakai bedongin gendong bayi, terus bapaknya yang cari duit. Soalnya kan gini, aku dari kecil dulu ya, itu kan yang ngurus kan mama ya, ngegendong Ngasuh, mandiin dan lain-lain. Sedangkan bapak itu selalu cari duit kerja. Gitu. Paham. Jadi kan Sebenarnya kalau penglihatan aku ya seharusnya ini jarang misalnya. sebenarnya iya sih. Aku paham maksud kamu juga, dan aku juga sebenarnya dari keluarga yang kurang lebih sama. Tapi menurut aku pandangan ini tuh terjadi ya karena ada kesalahpahaman antara ya kodrat dan budaya kita. Kodrat dan budaya apa tuh? Jadi kalau kodrat itu adalah hal yang mutlak atau ketentuan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Udah dari sananya. Udah dari sononya maksudnya. Jadi kayak bentuk fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan. Itu kan beda ya. Suara aku nih. Ya suara kamu, suara cowok itu lebih dalam lebih berat dibandingkan suara perempuan gitu kan pada umumnya. Sedangkan kalau budaya itu lebih bisa bukan diutak-atik ya, tapi budaya itu beda-beda di setiap tempat, di beda waktu itu beda-beda. Misalnya di Jakarta sama di daerah Bandung, di Indonesia beda. Sama di luar negeri itu beda. Atau di Pulau Jawa sama di Pulau Kalimantan gitu misalnya. Contohnya nih aku tahu ada budaya yang unik di daerah Pariaman di Sumatera Barat, di mana kalau mau melamar untuk menikah, yang melamar itu adalah perempuannya. Bukan yang laki-laki. Serius kamu? Iya, jadi biasanya tuh kita taunya yang laki-laki yang melamar. Biasanya sih gitu ya. Iya kan? Di film-film, di drama-drama ya. Di keluarga kita juga mungkin. Dan contoh lainnya di Ledokombo di Jember, Jawa Timur. Ada beberapa keluarga yang ayahnya itu yang menjadi orang yang mengasuh anaknya karena ya ibunya yang harus bekerja ke luar negeri. Jadi ya itu, bertukar peran seperti itu hal yang sebenarnya nggak masalah karena mengasuh anak itu bukan menjadi tugas dari salah satu jenis kelamin aja. Tapi kan ini sebenarnya banyak aktivitas ya, kayak menggendong bayi atau memandikan bayi itu
mungkin identiknya seperti aku bilang ibu, cuman bapak harus kerja. Berarti itu sebenarnya bisa. Iya, bisa bertukar. Apalagi udah zaman sekarang gitu kan, betul, udah zaman now gitu. Sekarang aku sebagai seorang ayah, aku pengen menjadi mengasuh anakku nih. Ya, aku tinggal cari aja di internet kan, di media sosial, muncul. di internet, ya, akses informasi sangat banyak. Itu keterbukaan informasi juga mendukung juga untuk kita berganti peran mungkin. Setuju. Oke, kita coba ke gambar berikutnya ya. Oke, gambar berikutnya kedua. Oke. Gambarnya kita perbesar ya. Oh, ini ada box orange. Ini kayak perkakas gitu nggak sih? Utility gitu ya, untuk pesawat ya. Apa pesawatnya rusak kali ya? Pesawatnya rusak. Ada teknisinya. Ada mobilnya dan lain-lain. Teknisinya bapak-bapak teknisi lagi sibuk benerin. Ini udah ada pahanya nih, bapak. Oh, ini perempuan. Ini perempuan megang obeng. Ini obeng kan? Utility untuk perbaikin pesawat ya. Jadi teknisi megang obeng aja aku nggak bener ini. Jadi teknisi itu nggak selalu bapak-bapak lah, Hos. Bisa ini perempuan sih, juga. Aku perempuan tuh bisa paham masalah-masalah something gitu yang mekanik gitu kan. Mekanik. Teknis gini. Aku pun nggak paham loh mekanik yang makanya dasar pun. Tapi ini jadi nyambung lagi sih ke yang tadi kita bahas sebelumnya ya, perannya kan? itu kan peran laki-laki maupun peran perempuan ya. Betul. Keren sih. Jadi kayak ini juga aku jadi inget sih bahwa ternyata tadi masalah konstruksi sosial atau budaya untuk mengkotak-kotakan tadi tuh bahkan masih terjadi misalnya di pemilihan jurusan kuliah. Maksudnya kayak ini sekarang teknisinya perempuan. Kita bisa bilang ya dia belajarnya berarti hal-hal yang mekanis juga dong. Berarti waktu bisa kita tarik lagi waktu kuliah mungkin dia memilih jurusan yang tidak yang anti mainstream, yang bukan cewek banget gitu. Teknik. Yang teknik gitu. Wah, laki-laki semua. Tapi ada perempuan juga. Ya nggak sih? Jadi ternyata emang di jurusan kuliah itu tuh kita juga kadang-kadang masih suka mengkotak-kotakan. Kayak misalnya kalau jadi juru tata boga gitu kan laki-laki juga chef sekarang. Mungkin dulu kita sering mikirnya chef tuh lebih ke cewek. Tata busana tuh cewek. Tapi sekarang juga cowok bisa kayak gitu. Dan sebaliknya ya nggak sih? Tapi sebenarnya kalau pekerjaan itu nggak ada jenis kelamin ya kan, berarti kan enggak sih. Kita nggak bisa bilang kalau jadi teknik itu jenis kelaminnya harus laki-laki gitu kan. Enggak. Berarti kita semuanya harus bisa saling menghargai peran masing-masing. Dan kayaknya kalau kita merangkum lagi semuanya kita punya kesempatan yang sama. Betul. Baik perempuan maupun laki-laki. Tadi tentang bertukar peran, tentang apa ya? Bagaimana kita tidak mengkotak-kotakan lagi. Tentang pilihan jurusan kuliah juga seperti itu, dan hobi kita atau bahkan passion kita. Jadi kedepannya tuh udah nggak bisa lagi sih kita menganggap perempuan tuh lebih lemah atau laki-laki tuh nggak boleh lemah sama sekali, harus kuat, nggak boleh nangis. Kalau aku nangis aku bukan laki-laki. Kayaknya nggak deh, nggak mungkin deh, karena iya nggak sih, udah sama juga, kita semua tuh sama gitu. Perasaan ada rasa juga ya. Silahkan. Betul. Jadi ya memang kita sama-sama, kamu laki-laki, kamu perempuan, sama-sama manusia.